Selamat pagi Pak. Pagi. Eh, Minta waktunya sebentar ya Pak. Ya. Bapak bagaimana Pak perasaannya tadi setelah melakukan perawatan? Menyenangkan, menjadi gigi saya menjadi bersih. Wah, karena tadi kasus Bapak karang gigi, mungkin menurut saya Bapak perlu mengetahui beberapa hal mengenai karang gigi Pak. Ya. Nah di sini saya sudah menyiapkan medianya, jadi saya akan memberikan penyuluhan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan karang gigi itu? Nah, karang gigi adalah lapisan keras berwarna kuning yang menumpuk di gigi. Nah, ini akibat adanya plak yang terkalsifikasi atau yang tidak ditangani sehingga menyebabkan terjadinya karang gigi. Nah, karang gigi ini seperti ini Pak bentuknya. Bapak boleh lihat. Nah, seperti ini. Ini sangat sulit dibersihkannya Pak. Jadi tidak bisa hanya dengan menggunakan sikat gigi saja. Jadi harus melakukan perawatan sekali seperti yang sudah tadi kita lakukan Pak. Nah, selanjutnya ada juga jenis-jenis karang gigi. Jenis karang gigi sebenarnya Bapak tahu belum ada berapa? Belum. Jadi ada dua Pak. Yang pertama ada subgingival, yang kedua ada supragingival. Subgingival apa Pak? Subgingival itu jenis karang gigi yang terdapat di dalam akar, sehingga subgingival ini akan sangat sulit dibersihkan karena si karang giginya di dalam akar, jadi tertutup oleh gusi. Nah ini jadi hitam-hitam gini, ini di dalamnya itu karang gigi semua Pak. Yang kedua ada supragingival. Supragingival itu jenis karang gigi yang terdapat di luar seperti yang tadi. Nah ini kelihatan kan Pak dari sini. Nah ini jenis supragingival. Jadi subgingival itu di dalam, yang kedua supragingival itu di luar. Ingat ya Pak? Subgingival di dalam, supragingival di luar permukaan. Kemudian ada juga penyebab karang gigi. Penyebab utama karang gigi itu yang pertama plak yang tidak ditangani atau yang terkalsifikasi menjadi karang gigi. Nah, plak ini tertimbun atau terbentuk ketika kita tidak menggosok gigi. Nah, karang gigi ini disebabkan adanya plak pada gigi yang dibiarkan begitu saja. Maksud saya, bagaimana sih penampilan plak atau permukaan plak? Permukaan plak itu licin dan tipis pada gigi yang mengandung banyak bakteri. Jadi dalam plak itu terdapat banyak bakteri. Nah, bakteri inilah yang kemudian menyebabkan peradangan pada gusi, sehingga menyebabkan penyakit dari karang gigi. Kan dengan menggosok gigi asal rutin. Jadi kalau membersihkan menggosok gigi, pasti plaknya akan hilang. Selanjutnya ada penyebab lain. Di sini ada orang-orang yang kemungkinan beresiko tinggi untuk terkena karang gigi. Yang pertama, orang yang jarang membersihkan gigi. Yang kedua, tidak menggunakan obat kumur antibakterial. Dan ketiga, menggunakan obat antihistamin dan dekongestan, karena obat-obat ini mengandung efek samping. Orang-orang di sini juga bisa saja bersih dari karang gigi apabila dia bisa menjaga kesehatan gigi dan mulutnya dengan baik. Selanjutnya ada juga pencegahan karang gigi. Pencegahan karang gigi itu ada dua. Bapak sudah tahu belum apa saja? Nah, pencegahan karang gigi itu ada dua. Yang pertama, menyikat gigi 2 kali sehari, 30 menit setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kenapa sih harus 30 menit setelah sarapan? Karena di antara 30 menit itu terjadi yang namanya demineralisasi, yaitu pengeluaran kalsium dan mineral dari dalam gigi, sehingga apabila pada saat pengeluaran itu dilakukan gosok gigi akan terjadi banyak mineral yang keluar, sehingga akan terjadinya pengikisan pada gigi. Nah, pengikisan inilah yang akan menyebabkan gigi cepat rusak. Kemudian malam sebelum tidur. Kenapa harus malam sebelum tidur? Karena pada saat kita istirahat, rongga mulut kita istirahat, sebaliknya bakteri di dalam mulut itu beraktivitas. Apalagi kalau masih banyak sisa makanan di dalam gigi kita yang kita bawa tidur, otomatis si bakteri akan semakin bereaksi dengan sisa-sisa makanan yang ada di dalam gigi kita. Kemudian pencegahan selanjutnya bisa menggunakan benang gigi. Nah, benang gigi ini minimal 1 kali sehari setelah menyikat gigi seharusnya. Jadi ketika kita menyikat gigi, banyak sekali makanan-makanan atau sisa-sisa kotoran yang tertinggal di sela-sela gigi. Nah, sisa-sisa inilah yang dapat dibersihkan dengan benang gigi. Jadi
pembersihan gigi kita semakin optimal apabila kita menggunakan sikat gigi dan benang gigi. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak ada. Nah, selanjutnya sampai sini mengerti, Pak? Mengerti. Perawatan gigi. Yang terakhir adalah perawatan gigi. Hanya satu perawatan yang bisa dilakukan untuk menghilangkan karang gigi, yaitu scaling. Scaling adalah tindakan medis yang non bedah yang dapat menghilangkan karang gigi dengan menggunakan alat-alat khusus seperti universal scaler yang tadi kita gunakan. Nah, scaling ini merupakan sayatan yang dapat menimbulkan darah, Pak, seperti yang tadi kita lakukan kepada gigi Bapak. Apalagi jika ada karang gigi di dalam gusi, nah itu akan sangat menimbulkan banyak darah. Jadi perlu menggunakan antiseptik setelah dilakukan perawatan karang gigi. Nah, sampai sini mengerti, Pak? Mengerti. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jadi menurut Bapak, karang gigi itu apa, Pak? Karang gigi adalah lapisan keras yang berwarna kuning. Ya betul, Pak. J- Jenis-jenisnya ada berapa, Pak? Ada 2, Apa saja? subginipa di dalam gusi dan supraginipa di luar gusi. Iya betul, Pak. Kemudian ada yang dinamakan penyebab. Nah, penyebabnya ada satu, yaitu apa, Pak? Plak yang tidak ditangani. Betul. Selanjutnya ada pencegahan. Menurut Bapak, pencegahan itu apa sesuai yang tadi sudah saya jelaskan? Sikat gigi 2 kali sehari dan 30 menit sesudah makan. Ya, kemudian yang satu lagi? Di malam hari sebelum tidur. Ya, betul. Kemudian ada juga cara perawatan karang gigi. Nah, perawatannya itu ada satu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli, yaitu seperti dokter gigi, terapis gigi dan mulut, dan perawat gigi. Nah, itu nama perawatannya apa, Pak? Scaling. Ya, scaling. Jadi scaling adalah tindakan non bedah, Udah. tetapi medis. Tindakan non bedah, ya, dimana tindakan medis yang digunakan untuk menghilangkan karang gigi menggunakan alat khusus seperti universal scaler dan alat-alat scaler lainnya yang akan menyebabkan timbulnya perdarahan akibat sayatan kecil di gusi. Seperti itu, Pak. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, jadi setelah ini Bapak bisa menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Bisa. Jadi jangan lupa untuk menggosok gigi 30 menit setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi buah-buahan yang berserat dan sayur-sayuran yang berserat tinggi, karena itu akan sangat baik bagi kebersihan gigi dan mulut karena mengandung sifat self cleansing, di mana self cleansing ini dapat membersihkan gigi dan mulut kita sendiri, gitu, Pak. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan lain waktu, boleh ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.